Selamat siang, inilah headline news pukul 11 waktu Indonesia Barat. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi kembali memeriksa dua pimpinan DPRD DKI Jakarta dan Wakil Ketua Badan Legislasi DPRD DKI Jakarta, Mary Hotma, sebagai saksi dalam kasus dugaan suap pembahasan Raperda tentang rencana zonasi Pantai Utara Jakarta. Untuk informasi selengkapnya kita bergabung dengan reporter Metro TV, Ferry Prihadi, langsung dari gedung KPK. Ferry, siapa saja yang dipanggil oleh KPK hari ini? Ada 3 orang dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dipanggil oleh KPK hari ini. Di antaranya adalah Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edy Marsudi, Wakil Ketua yang juga merupakan Ketua Badan Legislasi Daerah yaitu Muhammad Taufik, serta Wakil Ketua Balegda yaitu Mary Hotma. Ketiganya sudah tiba dan sudah mulai menjalani pemeriksaan di gedung KPK. Tadi tiba dengan waktu yang berbeda. Prasetyo Edy dan juga Mary Hotma tiba pada sekitar pukul 9:20 dan tidak ada keterangan yang berhasil kami dapatkan dari keduanya. Begitu juga dengan Muhammad Taufik yang datang sekitar 1 jam setelahnya atau pada sekitar pukul 10. Namun kami sempat bertanya kepada Muhammad Taufik sesaat sebelum menjalani pemeriksaan. Jika kita lihat lagi selama 1 bulan terakhir ini memang Komisi Pemberantasan Korupsi intensif untuk memanggil sejumlah anggota dan juga pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta. Jika melihat catatan, Prasetyo Edy Marsudi sudah lebih dari 1 kali atau setidaknya 2 kali menjalani pemeriksaan di gedung KPK. Pada pemeriksaan pertama, Prasetyo saat itu sempat ditanyai sekitar 11 pertanyaan oleh tim penyidik KPK, termasuk mengenai bagaimana teknis ataupun mekanisme berjalannya pembahasan rancangan pembahasan peraturan daerah di DPRD, termasuk juga tanggapan ia mengenai ditangkap salah satu anggotanya yaitu Muhammad Sanusi yang sudah ditetapkan sebagai tersangka pasca operasi tangkap tangan oleh KPK. Sementara itu, Mary Hotma sudah menjalani hampir 3 kali pemeriksaan di KPK, termasuk bagaimana alur pembuatan peraturan daerah, karena kita ketahui Mary Hotma ini sebagai Wakil Ketua Balegda, sehingga peran inilah yang nampaknya selalu ingin terus diperdalam oleh tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi. Pemeriksaan sudah mulai berjalan sejak pukul 10 tadi, baik Muhammad Taufik, Prasetyo Edy dan juga Mary Hotma sudah terlihat memasuki gedung KPK. Ade. Ferry, ini sudah lebih dari 5 kali M. Taufik dipanggil. Apa sebetulnya fokus pemeriksaan untuk hari ini? Ya, berdasarkan catatan kami sudah sekitar 6 kali Muhammad Taufik diperiksa. Tadi sebelum memasuki gedung KPK kami sempat bertanya kepada Muhammad Taufik apakah ia masih ingat ini pemeriksaan keberapa kali untuk dirinya. M. Taufik pun ragu menjawab antara 6 atau 7 pemeriksaan. Dan banyak di antara pemeriksaan Muhammad Taufik tersebut berada di luar jadwal KPK seperti hari ini. Hari ini yang dijadwalkan diperiksa hanya Mary Hotma dan juga Prasetyo Edy Marsudi. Namun keterangan lain sempat kami dapatkan dari PLH Biro Humas KPK yaitu Yuyu Andriati bahwa hari ini Muhammad Taufik akan memberi keterangan untuk adiknya Muhammad Sanusi, berbeda dengan Prasetyo dan juga Mary Hotma yang memberikan keterangan untuk tersangka lainnya yaitu Arisman Wijaya, Presdir PT Agung Podomoro Land. Dan sifat dari pemeriksaan hari ini terhadap Muhammad Taufik adalah untuk memenuhi keterangan ataupun pemeriksaan sebelumnya. Tepat pada 4 hari yang lalu M. Taufik juga pernah menjalani pemeriksaan untuk memberikan saksi untuk Muhammad Sanusi. Namun terkait dengan materi apa, tentunya ini merupakan hak ataupun kewenangan dari penyidik KPK. Begitu pula tadi sesaat sebelum diperiksa M. Taufik senantiasa siap memberikan apapun yang akan ditanyakan oleh penyidik. Berikut adalah kutipan M. Taufik sesaat sebelum memasuki gedung KPK. Berapa? Ke-6. Mau apa lagi Pak memang yang mau disampaikan? Iya, saya nggak tahu, kan tergantung pertanyaannya. Masih ada yang kurang kali. Iya, saya kira masih ada yang kurang kali ya. Tadi kami pun sempat bertanya secara tertulis kepada PLH Biro Humas KPK apakah ada bukti ataupun penyelidikan baru untuk kasus korupsi dalam pembahasan Raperda reklamasi ini. Namun ternyata belum ada hingga saat ini dan artinya masih 2 tersangka yang ditetapkan oleh KPK dalam kasus pembahasan Raperda di DKI Jakarta. Pemeriksaan masih berlanjut, kita nantikan. Untuk sementara kembali ke studio, Ade. Baik, terima kasih atas laporan Anda. Ferry Prihadi melaporkan langsung dari gedung KPK Jakarta.
Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Pemerintah mulai menetapkan pagu indikatif untuk tahun depan. Presiden Joko Widodo kembali menegaskan perombakan sistem penggunaan anggaran. Tidak lagi program berdasarkan anggaran, tetapi anggaran yang mengikuti program. Artinya kementerian dan lembaga harus fokus pada prioritas program. Presiden Joko Widodo menegaskan perubahan sistem penggunaan anggaran yang akan mulai diterapkan pada tahun depan dalam rapat pagu indikatif 2017. Mulai tahun depan, kementerian dan lembaga harus merencanakan program-program yang dilaksanakan terlebih dahulu, baru anggaran bisa dicairkan atau money follow program. Konsekuensi positifnya, alokasi anggaran ke kementerian dan lembaga harus fokus pada program prioritas. Anggaran tidak bisa lagi disebar secara merata dan menjadi percuma. Prioritas penggunaan anggaran untuk 2017 ialah melanjutkan pembangunan infrastruktur, pembenahan dunia pendidikan dan kesehatan, terutama di daerah pinggiran, perbatasan, dan desa-desa, serta mengurangi kemiskinan dan kesenjangan antar wilayah hingga penyerapan tenaga kerja. Money follow program, dan konsekuensinya adalah dalam alokasi ke kementerian dan lembaga harus fokus pada program-program prioritas, tidak bisa lagi merata kemana-mana, prioritas. Kemudian melanjutkan pembangunan di bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, terutama di daerah, di pinggiran, di perbatasan, di desa. Saat ini pemerintah masih menggodok APBN 2017 yang dipastikan akan diajukan pada Agustus mendatang ke parlemen. Jokowi memastikan dana desa meningkat hingga 10% di luar transfer ke daerah. Sementara pemerintah pun menyatakan peningkatan pendapatan tahun depan masih cukup rendah, mengandalkan penerimaan pajak khususnya dari penerapan tax amnesty yang diharapkan mulai tahun ini. Penambahan penerimaan tahun depan hanya 30 triliun rupiah dari perkiraan penerimaan tahun ini dipengaruhi harga minyak yang anjlok. Pertumbuhan ekonomi tahun depan diperkirakan ada di kisaran 5,5 hingga 5,9%, inflasi 3 hingga 5%. Nilai tukar rupiah terhadap dolar diperkirakan pada level 13.650 hingga 13.900. Harga minyak dipatok 35 hingga 45 dolar Amerika Serikat per barel. Dari Jakarta, Dade Salampesi, Agustin Lauren, Metro TV. Kembali di Metro Siang, pemirsa, pasca pembunuhan dosen yang dilakukan oleh seorang mahasiswa, pihak Rektorat Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atau UMSU meliburkan kegiatan kampus selama 2 hari. Di setiap pintu gerbang masuk tertera pengumuman bahwa pihak Rektorat meliburkan kegiatan kampus selama 2 hari ke depan. Hal ini dilakukan sebagai bentuk duka cita atas peristiwa yang terjadi di Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan. Sementara dari hasil visum, korban diketahui mengalami luka tusuk di bagian leher sebanyak 8 tusukan, serta sayatan di beberapa bagian tubuh lain. Rencananya jenazah Nur Ain akan dimakamkan siang ini di Deli Serdang, Sumatera Utara. Almarhumah meninggalkan seorang suami dan 4 orang anak. Setelah diperiksa selama 10 jam oleh tim penyidik Polresta Medan, kesimpulan sementara motif pembunuhan dosen di Medan, Sumatera Utara adalah dendam. Tersangka mengaku diancam tidak akan diluluskan dalam mata kuliah yang diajarkan oleh korban. Baik, jadi hasil pemeriksaan yang kita laksanakan sejak tadi malam terhadap tersangka Roy, ini diketahui motifnya adalah dendam terhadap dosen, terhadap korban. Di mana korban ini selalu memarahi si tersangka, kemudian ketika si tersangka tidak membawa buku dalam pelajaran kelas dosen. Dan untuk mengetahui suasana di rumah duka, sudah ada rekan kami Andika Bakti akan melaporkan dari Medan, Sumatera Utara. Andika, kapan jenazah akan dikebumikan dan bagaimana tanggapan pihak universitas atas kasus pembunuhan ini? Elvita, rencananya jenazah akan dikebumikan pada pukul 12 waktu Indonesia Barat nanti setelah disolatkan pada pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti. Tapi saat ini kondisi di kediaman ataupun di rumah duka ini sudah mulai dikunjungi oleh para pelayat. Mereka berasal dari warga yang ada di sekitar sini, tetangga, kemudian kerabat, dan juga hadir pula di sini seluruh sivitas akademika dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Dan memang korban bernama Nur Aini ini sudah melakukan visum pada tadi malam dan dipulangkan ke rumah duka ini pada pukul 10 waktu Indonesia Barat tadi malam. Dan dari hasil visum diketahui bahwa korban memiliki beberapa luka
di leher terdapat 8 tusukan dan terdapat juga luka di beberapa bagian tubuh lainnya seperti dahi dan juga lengan. Dan tadi kami juga sempat berbincang dengan pihak keluarga dan pihak keluarga mengatakan bahwa sosok Nur Aini yang merupakan dosen Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara ini merupakan sosok yang memiliki sifat penyayang. Almarhumah juga dikenal sebagai sosok yang baik hati dan memiliki tutur kata yang cukup baik, dan inilah yang membuat pihak keluarga sangat terkejut mendengar peristiwa yang dialami oleh Nur Aini yang merupakan pengajar di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Dan saat ini dapat kami informasikan bahwa untuk Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara sendiri juga diliburkan untuk dua hari ke depan, dan hal ini dilakukan karena pihak Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara ini juga ingin memberikan konsentrasinya terhadap pengajar yang sudah mengabdi di UMSU selama 35 tahun. Dan saat ini saya telah bersama dengan Humas Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bapak Ribut Priyadi. Assalamualaikum Bapak. Ya, waalaikumsalam. Bapak, apa tindakan selanjutnya yang akan dilakukan oleh pihak UMSU, Pak? Ya, untuk saat ini kita masih berkonsentrasi di rumah almarhum sampai proses pemakaman selesai. Baru setelah itu kita melanjutkan berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk mengusut dan terutama mengungkap motif dibalik tindakan kekerasan yang dilakukan oleh tersangka pelaku. Oke, Bapak mungkin bisa diceritakan sedikit bagaimana sosok almarhumah selama mengajar di UMSU, Pak? Iya, selama mengajar di UMSU sekitar 30 tahun lebih ya. Almarhum adalah orang yang sangat baik dan dikenal ramah di lingkungan kampus, dan kita melihat catatan prestasi beliau juga sangat baik ya. Artinya selama 2 periode beliau dipercaya untuk menjabat Dekan Fakultas Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Sempat menjabat sebagai dekan. Kemudian untuk tersangka RM ini rencananya seperti apa? Apakah seluruhnya dilimpahkan kepada pihak kepolisian atau ada penyelidikan dari internal kampus sendiri? Iya, kami menyerahkan sepenuhnya penanganan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh tersangka ini kepada pihak kepolisian, dan tentu kami juga terus berkoordinasi dan bekerja sama untuk mengungkap motif di balik tindakan kekerasan yang dilakukan untuk kepentingan pembelajaran dan juga sebagai langkah antisipasi dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara ke depannya. Oke, terima kasih Bapak Ribut atas informasinya. Nah, Elvita, dapat saya jelaskan terlebih dahulu sebelumnya Kapolresta Medan ini sempat mengatakan bahwa hingga saat ini motif dari pembunuhan ini belum diketahui, tapi ada indikasi bahwa pembunuhan ini dilakukan secara berencana karena kejadian ini terjadi di kamar mandi, sementara pisau yang digunakan ini merupakan pisau dapur yang dibawa oleh tersangka RM. Demikian, Elvita, kembali ke Jakarta. Baik, Andika, terima kasih untuk laporannya, Andika.